Kumpul berkumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dia nih menu hidangan yang spesial lagi. Ini pecak terong santan khas Betawi, requestan dari subscriber Ayo juga, katanya minta dibuatin untuk pecak terong santan khas Betawi yang otentik, yang enak, yang endul surendul tak endul kendul katanya. Oke, aku realisasikan ya karena aku juga nggak enak kalau udah kasih bahan-bahannya juga ya. Dan ini dia nih, wajib kalian coba ya karena ini rasanya autentik, segar, ada pedas-pedasnya, gurih dan juga wanginya bener-bener ya autentik banget. Ini untuk si kuah pecaknya, bumbu pecaknya juga juara ya, nyerap ke si terong-terongnya yang lembut, yang enak. Aduh, ini dikolaborasikan dengan nasi anget-anget dan juga kerupuk. Ini kombinasi yang hakiki ya, paripurna, wajib kalian coba. Langsung aja biar kalian bisa recook di rumah, yuk ikutin terus untuk cara membuatnya. Gasken digaspol yuk. Nah, langsung aja kita sediakan untuk bahan-bahannya. Ini aku punya 2 buah terong. Nah, kalau kalian mau bikin banyak boleh ya, untuk terongnya dikali-kali lipatkan aja. Ini aku akan potong-potong ya karena terongnya terlalu besar. Ini kita akan potong bagi 2 ya, seperti ini dipotong lagi. Ini biar si terongnya itu SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Ini sambil memotong si terongnya, aku akan menyapa kalian dulu di rumah karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian. Hai dulu di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim. Semoga betah di sini, khususnya bagi kalian yang belum subscribe, like dan komentarnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komentarnya, dukung support channel ini untuk lebih berkembang, lebih maju lagi. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini bukanlah apa-apa. Kita kembali ke terongnya ya, ini udah dipotong-potong semuanya ya. Kemudian kita sediakan wajan dan minyak goreng secukupnya aja untuk menggoreng, kita panaskan. Nah, kalau udah panas sih minyak gorengnya, kita masukkan untuk si terong yang udah kita potong-potong sebelumnya, udah dicuci sebelumnya ya lur. Ini kita goreng sampai berubah warna sedikit ya. Dan juga biar lembut juga untuk si terongnya masak. Ini kalau kalian nggak digoreng boleh kalian rebus atau dibakar juga enak mantul. Tapi aku kali ini digoreng ya lur. Ini kita goreng, jangan lupa nanti dibalikan ya. Aku akan balikan aja langsung ya kalau udah berubah ada warna kecoklatan ke goldenan seperti ini. Kita balik-balikan ya semuanya biar matangnya itu paripurna sempurna ya. Nah, kita tunggu sampai semuanya matang ya, sisi sama sisinya semuanya pokoknya ya. Ini jangan lama-lama ya untuk menggoreng si terong ini, karena untuk menggoreng terong ini lebih cepat dan matangnya ya. Nah, kita tunggu sebentar aja ya lur biar matangnya itu paripurna. Kalau udah bisa kalian lihat untuk warnanya ada keemas-emasan, ke golden emas-emasan, langsung aja kita angkat dan tiriskan ya. Ingat untuk memasak si terong ini jangan terlalu lama-lama ya, biar warnanya tetap cantik dan juga tetap fresh ya. Bisa kalian lihat ini tuh udah empuk, udah mateng ya, segini juga. Langsung aja kalau udah kita tiriskan, ini udah diangkat, ditiriskan. Kemudian kita ke proses selanjutnya aja, yuk kita buat untuk bumbu pecaknya ya. Langsung aja yuk dilanjut. Nah, untuk bumbu atau sembara si pecaknya ini 9 buah untuk cabai rawit, kalau suka pedas boleh tambahkan lagi. Pakai 2 siung bawang putih, pakai 5 siung bawang merah dan juga 1 buah kencur ya. Langsung kita sediakan wajan dan minyak goreng, ini bekas dari menggoreng si terong ya. Kita akan goreng untuk si bumbu pecaknya ini biar mateng ya. Ini kita goreng sampai layu ya lur untuk si bumbu pecak ini. Kalau udah layu kita akan angkat aja. Yuk dilanjut, kita angkat ya. Langsung gak usah lama-lama ya lur. Nah, kalau udah kita angkat, langsung aja kita sediakan untuk cobekan atau ulekan ya lur. Masukkan aja untuk si bumbu pecak yang udah kita goreng sebelumnya. Kita akan gerus-gerus, rendos-rendos sampai halus ya. Kita ulek-ulek ya lur. Ini kalau kalian nggak ada cobekan atau penggerusan seperti ini, boleh kalian pakai blender atau chopper ya lur. Tapi aku rekomendasikan untuk si membuat bumbu atau sambal pecak ini dengan penggerusan ya atau ulekan ya lur, biar rasa dengan wanginya itu keluar dengan paripurna ya. Oke.
Nah, sambil aku mengulek-ulek, aku akan ucapkan terima kasih buat kalian yang udah request ya lur, dan juga kasih bahan-bahannya. Mudah-mudahan tergantikan rezekinya dengan yang lebih-lebih lagi, dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan juga yang utamanya itu dikasih kesehatan selalu ya lur. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita kembali ke cobekan atau ulekan berisi bumbu pecak yang udah kita halusin sebelumnya. Langsung aja sediakan wajan dan kasih 1 gelas air bening, mau air matang ataupun air mentah boleh-boleh aja ya lur. Ini kita didihkan sampai benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih, kita kembali ke cobekan atau ulekan ya. Kita akan ambil untuk si bumbu pecaknya ini, kita akan masukin ke dalam wajan berisi air mendidih ya lur. Langsung aja kita masukin, gak usah lama-lama ya. Nah, kita masukin dan jangan lupa untuk diaduk-aduk ya lur. Ini tenang aja, walaupun cucutiknya dari besi, tapi aku nggak sampai dasar ya untuk mengaduk-aduknya biar nggak tergores ya. Karena cucutik yang dari silikon itu aku lupa nyimpennya, jadi yang ada aja ya ini aku pakai. Ini kalau udah mendidih seperti ini, aku akan sesening aja ya lur. Tambahkan untuk setengah sendok teh garam ya. Masukkan juga untuk 1 sendok teh kaldu bubuk, merek apa aja boleh, rasa apa aja boleh. Masukkan juga 1 sendok teh gula merah ya lur. Masukin, cemplungin, kita tunggu sampai larut semua bumbu sambarannya ya. Kita aduk-aduk ya biar larut cepet. Nah, ini udah larut ya, warnanya juga makin cantik, makin mempesona, makin keluar. Ini apalagi untuk wanginya juga keluar dengan paripurna yang ngahiliwir. Aduh, manis lengit kalau kata orang Sunda mah. Ini jangan lupa untuk dicobian rasanya atau dicek koreksi rasa ya untuk si pecaknya ini. Ini kalau menurut aku ini udah pas banget untuk gurih, ada pedas-pedasnya, rempah-rempahnya, seger banget. Kalau kalian nggak suka santan boleh seperti ini aja ya lur. Tapi karena aku mau naik level jadi pecak Betawi, jadi aku pakai santan sebanyak 1 saset ya, sebanyak 65 ml. Santan kental kita masukin sambil kita aduk-aduk ya lur. Ini kita akan masak sampai mendidih ya. Ya, untuk si bumbu pecak santannya ini tuh bisa kalian lihat warnanya makin cantik. Jangan lupa untuk dicobian rasanya juga. Ini kalau udah ditambahkan dengan santan makin gurih, makin wangi, makin ngagoda ya kalau kata orang Sunda, makin lah ya. Ini kalau udah pas ya, langsung aja kita matikan aja kompornya kalau udah mendidih ya untuk si pecak santannya ini tuh bisa kalian lihat. Aduh, ini harum banget, masya Allah tabarakallah ya. Nah, kita masukin untuk si terong ke dalam wadah atau piring saja ya. Ini aku pakai wadah dari Tanah Liat ya lur. Ini kita masukin aja semuanya si terong yang udah kita goreng sebelumnya. Ini bisa kalian lihat untuk warna kulitnya aja masih cantik ya, masih mempesona, masih fresh. Bisa kalian lihat tuh, waduh masya Allah tabarakallah. Kalau udah semuanya kita masukin untuk si terong yang udah kita goreng, kemudian kita akan diulek-ulek atau dipenyet-penyet dengan hati ya lur. Jangan sampai hancur, pokoknya sampai pipih aja, jadi sehingga dapat masih bertekstur ya. Ini dipenyet biar rongga-rongganya terbuka dan si bumbunya biar nyerep ya nanti. Ini kita langsung aja kucurin dengan si kuah pecak santan khas Betawinya, secukupnya aja ya lur, jangan semuanya karena ini banyak dan bisa sampai untuk 3-4 porsiannya si kuah pecak santannya. Oke, ini dia nih untuk pecak terong santan khas Betawinya. Aku realisasikan ini untuk teman-teman kalian semua yang udah request ya sebelum-sebelumnya juga. Ini jangan lupa untuk mencobanya ya lur. Bisa kalian lihat ini warnanya cantik ya, merona, keluar dengan paripurna, wanginya juga ini aduh masya Allah tabarakallah. Ini untuk si kuahnya juga kental, gurih, seger, pedas, pokoknya nampol banget. Disajikan dengan nasi yang hangat-hangat dan kerupuk nampol, dan rekomendasi dari aku ya lur. Langsung aja ya mencobanya di rumah karena aku kali ini mau cukupkan untuk video kali ini sampai di sini. Aku udah share untuk cara membuatnya sama kalian juga ya lur, jadi langsung aja kalian buat di rumah ya. Terima kasih buat semua dulur-dulur yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian selalu dimanapun kalian berada
Aku akhiri untuk video kali ini sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye bye. Selamat mencoba.